Pernahkah Anda mengamati sebuah biji kecil yang ditanam, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang besar dan indah? Proses awal dari pertumbuhan tanaman inilah yang disebut perkecambahan. Perkecambahan atau germansi adalah proses awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Pada tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada dalam kondisi dorman atau tidak aktif mengalami sejumlah perubahan fisiologis, sehingga berkembang menjadi tumbuhan muda yang kita kenal sebagai kecambah. Terdapat dua jenis perkecambahan, yaitu epigel serta hipogel. Pada perkecambahan epigel, kotiledonnya muncul dari tanah selama perkecambahan. Contohnya biji kacang koro pedang. Sedangkan pada perkecambahan hipogel, kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Contohnya pada biji jagung dan biji kacang koro. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lengkap tentang perkecambahan hipogel. Dalam bahasa Yunani, kata hipo memiliki arti di bawah. Jadi perkecambahan hipogel merupakan pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Jenis perkecambahan ini terjadi ketika epikotil atau bakal batang di atas kotiledon memanjang dan mendorong plumula atau bakal daun ke atas kemudian keluar dari tanah. Pemanjangan epikotil ini akan membuat tunas plumula naik ke atas tanah, sedangkan kotiledon akan tetap berada di bawah tanah. Pada perkecambahan terdapat 3 tahapan utama perkecambahan, yaitu imbibisi air, peningkatan aktivitas metabolik, dan pembengkakan sel. Pertama, air diimbibisi ke dalam biji. Tingkat kelembaban 5-10% di dalam biji akan meningkatkan respirasi seluler. Kemudian, aktivitas metabolik meningkat dan terbentuk hormon giberelin yang menstimulasi enzim yang diperlukan untuk mengubah cadangan makanan menjadi energi. Ketiga, sel membengkak dan kemudian menyobek kulit biji atau testa. Bagian inilah yang disebut sebagai radikula atau akar lembaga. Radikula selalu tumbuh ke bawah searah gravitasi, tak peduli bagaimana posisi dari biji. Kemudian, akar lateral berkembang dan membantu pergerakan untuk mencari air, garam, dan mineral dari dalam tanah. Pada perkecambahan hipogel, tak lama setelah radikula muncul, epikotil atau bakal batang di atas kotiledon kemudian memanjang dan mendorong plumula atau bakal daun ke atas keluar dari tanah. Sementara plumula terus tumbuh ke atas menghadap cahaya, segera saja batang menjadi tegak, kemudian menunjukkan daun pertama dengan kuncup di atasnya. Kuncup inilah yang akan tumbuh menjadi tunas. Kemudian daun mengembang terus berubah warna menjadi hijau segar, dan pada akhirnya dapat menjalankan proses fotosintesis. Dalam proses perkecambahan baik epigel maupun hipogel, terdapat faktor yang mempengaruhi, yakni faktor dalam dan faktor luar. Pada faktor dari dalam terdapat tingkat kematangan benih. Tingkat kematangan benih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Karena jika benih panen sebelum tingkat kematangan fisiologis tercapai, maka kemungkinan benih untuk hidup semakin kecil. Hal ini disebabkan benih belum mempunyai cadangan makanan yang cukup untuk metabolisme perkecambahan. Faktor selanjutnya yaitu hormon. Pada proses metabolisme, hormon berperan sebagai stimulan. Jika hormon dalam biji tercukupi, maka kemampuan dinding sel untuk mengembang menjadi lebih elastis. Hal ini akan mempermudah proses imbibisi dan mempercepat perkecambahan. Kemudian ada faktor ukuran benih. Tidak hanya tingkat kematangan benih, ukuran benih juga berpengaruh pada proses perkecambahan. Semakin besar benih diasumsikan mempunyai cadangan makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan benih yang berukuran lebih kecil. Hal ini yang membuat metabolisme perkecambahan berjalan baik. Dan yang terakhir ada faktor dormansi. Di saat ada biji yang mengalami pertumbuhan aktif, tetapi di satu sisi ada juga yang mengalami dormansi. Dormansi merupakan keadaan pertumbuhan yang tertunda atau keadaan istirahat. Sehingga keadaan ini juga dapat mempengaruhi proses perkecambahan. Jika dormansi benih berlangsung lama, maka perkecambahan akan semakin lambat. Pada faktor dari luar, terdapat faktor air. Dalam proses perkecambahan, air berperan sebagai pelunak kulit biji, melarutkan cadangan makanan, sarana transportasi, atau dalam hal ini dapat menghantarkan nutrisi dan mineral ke dalam biji, serta bersama dengan hormon, mengatur pemanjangan dan pengembangan sel. Jika komposisi air tidak mencukupi, maka fungsi yang tadi sudah disebutkan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada juga faktor cahaya. Setiap jenis tanaman membutuhkan kapasitas cahaya yang berbeda-beda. Untuk memaksimalkan proses perkecambahan,
diperlukan asupan cahaya ke benih yang sesuai. Karena jika didapati benih yang kekurangan cahaya, maka kecambah akan mengalami etiolasi atau terjadinya pemanjangan yang tidak normal pada hipokotil, ataupun juga pada epikotil. Selain itu, kecambah juga akan berwarna pucat dan lemah. Selain faktor cahaya, ada juga faktor temperatur. Sebagian besar benih mempunyai temperatur optimal sekitar 8 derajat sampai 86 derajat Fahrenheit. Dan apabila temperatur berada di bawah atau di atas optimal, maka metabolisme kecambah akan gagal. Selanjutnya, terdapat faktor oksigen. Setiap makhluk hidup tentunya membutuhkan oksigen untuk proses respirasi. Begitu juga dengan tumbuhan, karena pada saat proses perkecambahan, benih juga membutuhkan pasokan oksigen yang cukup untuk membantunya bertumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir ada faktor media tanam. Media tanam juga berpengaruh pada proses perkecambahan, karena media tanam untuk perkecambahan harus gembur, memiliki bentuk fisik yang baik, dapat menyimpan air, dan bebas dari organisme penyebab penyakit tanaman. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.